Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Sebelum merenungkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah kami dapat tidur nyenyak dari malam dan dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih juga atas curahan Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan renungan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Semoga renungan pada pagi hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 2 ayat ke-14 sampai 17 yang berbunyi, "Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, 'Ikutlah aku.' Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, 'Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?' Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, 'Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.'" Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada pagi hari ini menampilkan kisah panggilan Lewi, si pemungut cukai, yang waktu itu dianggap tidak layak oleh kebanyakan orang, terutama oleh ahli-ahli Taurat. Justru dipilih oleh Tuhan Yesus. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian kata Tuhan Yesus. Perjumpaan antara Tuhan Yesus dan Lewi juga tampaknya kebetulan atau tidak direncanakan. Bahkan terasa begitu singkat. Tuhan Yesus yang baru saja selesai mengajar melihat Lewi duduk di rumah cukai. Ia pun memanggilnya sehingga Lewi pergi segera beranjak untuk mengikuti Tuhan Yesus. Namun sekali lagi, di mata Allah itu semua telah direncanakan. Tidak ada yang kebetulan. Jika kita melihat perjalanan hidup kita, tidak jarang juga kita mengalami seperti kisah-kisah di atas. Banyak hal atau peristiwa di dalam hidup kita yang tampaknya terjadi secara acak, kebetulan, tidak berkaitan satu dengan yang lain, tiba-tiba dan di luar dugaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai bisa melihat benang merah antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Bahkan, ketika kita berada di jalan yang salah, Tuhan seperti menemukan cara untuk membawa kita kembali ke jalannya yang benar. Tuhan mampu menulis tegak lurus di atas garis yang bengkok. Demikian kata orang bijak. Tangan Tuhan seperti sedang merajut. Setiap peristiwa dalam hidup kita menjadi satu kisah yang indah, seperti diungkapkan dalam lagu Pelangi Kasih pada lirik, "Tangan Tuhan sedang merenda, suatu karya yang agung mulia." Bagi sebagian dari kita, mungkin sekarang karya Tuhan itu belum tampak jelas. Namun, pada saatnya nanti kita pasti akan melihat karya indah buatan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mengenal diri kita masing-masing, lebih daripada kita sendiri. Dia punya rencana dalam hidup kita. Tuhan ingin agar kita bisa menjadi diri yang terbaik seperti yang dikehendakinya, yaitu menjadi anak yang dikasihinya. Setiap saat Tuhan memanggil kita melalui hal-hal
dan peristiwa, bahkan yang tampaknya remeh dan biasa saja. Melalui itu semua, Tuhan sedang menuntun kita menemukan apa yang Dia inginkan untuk kita temukan. Bisa jadi harapan yang selalu kita mohonkan dalam setiap doa kita, bisa jadi pekerjaan yang kita dambakan, bisa jadi pula jalan keluar atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita tidak tuli akan panggilannya, tetapi siap sedia memberikan diri untuk dipakai menjalankan kehendaknya di dalam hidup harian kita. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir renungan ini. Semoga renungan yang kita dengarkan tadi dapat bermanfaat bagi kami. Sebentar kami akan mengakhiri renungan ini dan melanjutkan aktivitas kami. Semoga Engkau selalu memberkati dan menuntun kami dalam lindungan-Mu. Bimbing kami selalu dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.